wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana, NIM 856757939, Pokjar Margatelang, mahasiswa Universitas Terbuka. Adapun dosen pembimbing saya ialah Bapak Niskon MSI selaku dosen pembimbing praktikum IPA di SD. Baiklah, langsung saja di sini saya ingin mempraktikkan praktikum IPA pada perubahan wujud zat. Nah, di sini perubahan wujud zat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, percobaan titik lebur es. Adapun yang kedua, perubahan wujud padat menjadi gas dan sebaliknya. Yang ketiga, perubahan wujud cair menjadi gas. Adapun tujuan yang pertama percobaan titik lebur es ialah untuk menguji bahwa titik lebur es adalah 0 derajat Celcius. Tujuan yang kedua ialah untuk menguji bahwa titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Yang kedua, perubahan wujud padat menjadi gas dan sebaliknya. Tujuannya ialah untuk menguji benda padat dapat langsung menjadi gas dan menguji bahwa benda gas dapat langsung menjadi cair. Adapun dasar teori pada perubahan wujud padat menjadi gas dan sebaliknya. Dasar teori, benda zat wujud padat bisa langsung berubah menjadi gas pada suhu kamar tanpa mengalami wujud cair terlebih dahulu. Sebaliknya gas, uap dapat langsung didinginkan menjadi padat tanpa mengalami wujud cair terlebih dahulu. Yang ketiga, perubahan wujud cair menjadi gas. Adapun tujuannya yang pertama ialah untuk menguji perubahan zat cair menjadi wujud gas. Sedangkan yang kedua untuk menguji perubahan zat gas menjadi cair. Adapun landasan teori ialah benda cair menjadi gas bila dipanaskan sampai mencapai lebih dari titik didih. Sebaliknya gas akan menjadi cair apabila didinginkan. Untuk memahami perubahan wujud cair menjadi gas dan sebaliknya, dapat dilakukan percobaan penguapan dan pendinginan. Nah, baiklah, langsung saja di sini saya akan melakukan percobaan yang pertama. Percobaan yang pertama ialah pada titik lebur es. Titik lebur es adapun tujuannya ialah untuk menguji bahwa titik lebur es adalah 0 derajat Celcius. Yang kedua, tujuan untuk menguji bahwa titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan, tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai berikut. Proses pengamatan. Pengamatan pertama yaitu pengecekan suhu sebelum es dipanaskan, yaitu suhu mencapai 0 derajat Celcius. Setelah 2 menit dipanaskan, es batu mengalami perubahan suhu yang dari 0 derajat Celcius berubah menjadi suhunya 34,4 derajat Celcius. Setelah 2 menit kedua mengalami kenaikan suhu 1,6 sehingga suhunya mencapai 36,0. Pada 2 menit ketiga, suhu mengalami kenaikan 1 derajat Celcius sehingga suhu mencapai 37,0 derajat Celcius. Pada pengecekan suhu keempat, suhu mengalami kenaikan 5,9 derajat Celcius sehingga suhu mencapai 42,9 derajat Celcius. Pada 2 menit kelima, suhu hanya mengalami kenaikan 0,9 derajat Celcius sehingga suhunya mencapai 43,8 derajat Celcius.
Pada 2 menit ke-6 mengalami kenaikan suhu sebesar 30 derajat Celcius sehingga suhunya mencapai 73,8 derajat Celcius. Sudah muncul gelombang-gelombang air untuk mendidih. Dua menit ke-7 mengalami kenaikan suhu 10 derajat Celcius sehingga suhunya mencapai 83,8 derajat Celcius sehingga mulai timbul suara untuk mendidih. Pada 2 menit ke-8 suhu mengalami kenaikan 13,2 derajat Celcius sehingga mencapai suhu 97 derajat Celcius. Sampai ke 2 menit ke-9 suhu mengalami 3 derajat Celcius sehingga air mendidih dan suhu mencapai 100 derajat Celcius. Hasil pengamatan. Dari hasil pengamatan kita bisa menarik kesimpulan bahwa suhu pada es batu yang akan berubah setelah dipanaskan dan es akan mencair, dan semakin bertambahnya suhu maka air akan mendidih. Titik lebur es pada suhu 0 derajat Celcius, titik didih air maksimum 100 derajat Celcius. Namun terkadang sebelum suhu mencapai 100 derajat Celcius sudah bisa mendidih. Hal tersebut terjadi karena pengaruh suhu udara lingkungan sekitar. Apabila cuaca panas semakin tinggi, maka titik didih akan lebih cepat atau lebih cepat mendidih. Hai. Kembali lagi bersama saya di sini. Di sini saya akan melanjutkan video praktikum yang kedua, ialah perubahan wujud padat menjadi gas dan sebaliknya. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan ini adalah yang pertama, yodium kristal atau garam dapur yang biasa kita gunakan. Yang kedua ada kapur barus. Yang ketiga parafin atau lilin. Yang keempat tabung reaksi, tetapi karena kita tidak punya, akhirnya menggunakan panci. Selanjutnya bunsen, karena tidak ada, kita menggunakan bantuan kompor. Percobaan yang pertama menggunakan kapur barus. Kita lihat apa yang terjadi. Wah, ternyata kapur barus mencair dulu setelah dipanaskan. Percobaan yang kedua, kita menggunakan parafin. Kita lihat apa yang terjadi. Wah, ternyata lilinnya juga mencair terlebih dahulu setelah dipanaskan. Lelehan lilin akan kembali padat ketika didinginkan. Percobaan yang ketiga adalah memanaskan garam. Kita lihat apa yang terjadi. Ternyata garam tidak mencair setelah dipanaskan. Berikut kesimpulannya.
Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya di sini. Di sini saya akan menunjukkan video praktek saya. Praktikum yang ketiga ialah perubahan wujud cair menjadi gas. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan. Sudah menyiapkan teko, kemudian ini nanti untuk tempat air dingin, kemudian bejana kaca, selang bening, gunting, air dingin, dan juga ini adalah adonan tepung. Harusnya ini plastisin ya, karena saya tidak punya plastisin, saya akali dengan adonan tepung. Setelah ini saya akan rangkai sedemikian rupa, lalu menguji percobaan ketiga. Nah, ini adalah serangkaian uji coba di mana saya akan memanaskan air yang ada di teko, lalu kemudian uapnya akan disalurkan ke sini, lalu merubah nanti ini akan keluar embun yang akan menetes dalam bejana kaca. Ini berisi air dingin ya, jadi ini ada air dingin. Di sini kita bisa melihat gelembung yang keluar dari bawah saat proses pemanasan sedang berjalan. Tapi itu ya, untuk di sini belum ada uap yang berubah menjadi cair yang menetes. Kita tunggu sampai airnya mendidih. Nah, setelah menunggu beberapa saat, air di dalam teko mulai mendidih, lalu uap mulai berjalan dan sudah mulai ada tetesan yang jatuh dalam bejana kaca. Uapnya juga mengalir. Sudah ada beberapa air yang menetes. Ini adalah contoh praktikum perubahan benda cair menjadi uap atau gas. Sudah mulai banyak embun di pinggir-pinggir bejana kaca ya. Demikian praktikum ketiga, perubahan wujud cair menjadi gas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah ketiga video praktek praktikum saya. Jangan lupa like, subscribe-nya ya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya praktik praktikum saya. Apabila ada salah dalam video praktik saya, silakan berikan komen. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.